Bab 1752. Belenggu. Terobosan garis darah. Setelah leluhur klan Ye mendirikan klan Ye, garis darahnya adalah yang terkuat yang pernah dimiliki klan Ye. Tidak ada yang bisa menembus belenggu garis darah ini lagi. Pada awalnya, garis darah ini membuat klan Ye menjadi makmur dan menjadi lebih kuat. Namun lambat laun, saat klan Ye menjadi semakin kuat, garis darah ini sudah menjadi belenggu seluruh klan Ye. Alasan utama mengapa Dewa Ye didukung begitu banyak orang saat itu adalah karena Dewa Ye adalah orang yang paling mungkin dalam sejarah klan Ye untuk mengubah garis darah. Begitu Dewa Ye menerobos garis darah, itu akan membawa klan Ye ke level yang lebih tinggi. Namun, Dewa Ye dibunuh oleh Tirno Ling sebelum dia bisa tumbuh dewasa. Tapi sekarang, semua orang tidak menyangka garis darah akan diterobos dengan santai oleh Dewa Ye. Maksudnya itu apa? Artinya, dia memang punya kemampuan untuk menembus belenggu garis darah dulu. Hanya saja dia tidak memilih untuk melakukan itu. Dewa Ye memandang Tirno Ling, "Aku tahu kamu sangat ingin menjadi kepala keluarga, jadi aku menekan garis darahku saat itu." Setelah berbicara, dia berhenti, lalu berkata, "Kita adalah ibu dan anak. Apakah ada perbedaan antara kamu sebagai kepala keluarga dan aku sebagai kepala keluarga?" "Ada." Tirno Ling tiba-tiba tertawa, "Perbedaannya terlalu besar. Karena pikiranmu berbeda denganku. Apakah kamu mengerti?" Setelah lama memandangi Tirno Ling, Dewa Ye sedikit mengangguk, "Aku mengerti." Filosofinya dan Tirno Ling dalam mengatur keluarga memang berbeda. Dia mengutamakan orang dan keluarga. Lalu apa yang dipikirkan Tirno Ling? Dua ingin menggunakan sumber daya klan Ye untuk membawanya ke level yang lebih tinggi. Dia berlandaskan pada dirinya sendiri. Jika Dewa Ye menjadi kepala keluarga, pasti ada konflik antara ibu dan anak. Saat ini, Dewa Ye tiba-tiba berkata, "Pelindung Trifan Ye, bisakah kamu mengambil keputusan sekarang?" Di samping, Trifan Ye tiba-tiba berkata, "Kemarilah." Setelah suara itu reda, ratusan orang tiba-tiba muncul dengan aneh di luar aula leluhur, langsung mengepung aula leluhur. Saat ini, Daksa Ye juga tiba-tiba berkata, "Kemarilah." Saat kata-kata itu terdengar, ribuan aura kuat tiba-tiba melonjak dari sekitar dunia Ye, dan kemudian mengepung aula leluhur. Jelas, kedua orang dari klan Ye ini telah memilih untuk memihak Dewa Ye. Terobosan garis darah. Ini terkait dengan masa depan klan Ye. Di aula leluhur, beberapa tetua klan Ye dan master juga memandang Dewa Ye. Terobosan garis darah Dewa Ye, apa artinya? Artinya mereka juga bisa mengubah nasib mereka. Itu juga berarti bahwa Dewa Ye memiliki kesempatan untuk melampaui leluhur. Banyak tetua mulai memihak Dewa Ye. Di dalam aula, Tirno Ling masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Sangat damai. Meskipun situasi saat ini tidak baik untuknya. Siapa yang berani menentang ketua klan? Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari luar aula. Semua orang menoleh untuk melihat keluar aula. Di luar aula, seorang pria paruh baya datang dengan lebih dari 100 master berbaju hitam. Jato Ye, komandan prajurit klan Ye, seperti Daksa Ye, memimpin master paling elit klan Ye. Jato Ye menerobos masuk ke aula leluhur secara langsung, lalu berlutut dengan satu kaki menghadap Tirno Ling, "Ketua klan, semua prajurit klan kita akan tiba di sini dalam waktu 10 menit. Selain itu, 10 jenderal dewa juga telah membawa orang bergegas ke klan Ye, mereka akan tiba di sana dalam waktu setengah jam." Tirno Ling tertawa, "Bangunlah." Jato Ye bangun. Lalu dia berdiri dengan hormat di belakang Tirno Ling.
Di luar aula leluhur, semakin banyak master klan Ye yang datang. Tidak hanya itu, tetua yang datang juga semakin banyak. Saat ini, klan Ye sudah berada di ambang perang, akan bertarung kapan saja. Kondisi Dewa Ye masih dirugikan. Karena dia hanya mendapat dukungan dari Trifan Ye dan Daksa Ye, sedangkan Tirnoling masih menguasai seluruh klan Ye. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba masuk ke aula. Melihat pengunjung itu, semua orang sedikit terkejut. Tirnoling juga melihat ke arah orang yang datang. Kirto Ye. Dia adalah tetua tertinggi klan Ye, juga bisa dikatakan sebagai orang yang paling lama hidupnya. Dia melayani beberapa ketua klan Ye. Di klan Ye, posisi dia sangat penting. Namun, dia pada dasarnya tidak peduli dengan urusan klan. Bahkan saat Tirnoling bertarung melawan Dewa Ye saat itu, dia tidak pernah muncul. Tetapi semua orang tidak menyangka dia akan muncul sekarang. Setelah Kirto Ye masuk ke aula leluhur, pandangannya tertuju pada Dewa Ye. Dia menilai Dewa Ye dan sedikit mengangguk, luar biasa. Ternyata dia datang karena terobosan garis darah Dewa Ye. Saat suara Kirto Ye terdengar, para tetua yang tidak memihak pun saling memandang. Jelas sekali mereka sudah tahu pilihan Kirto Ye. Dia memilih Dewa Ye. Pada saat ini, Kirto Ye menoleh untuk melihat Tirnoling. Jejak kerumitan muncul di matanya. Gadis, tidak peduli apa alasannya, mereka yang bisa menembus belenggu garis darah tidak bisa dibunuh. Tirnoling tersenyum dan berkata, "Tetua Kirto benar, aku sangat setuju." Mendengar ini, semua orang tercengang. Apa maksud Tirnoling ini? Pada saat ini, Tirnoling tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, lalu menekannya dengan lembut. Bang! Dalam sekejap, nafas yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, paksaan tak terlihat menyelimuti seluruh dunia Ye. Dan di sekitar Tirnoling, ada cahaya merah redup. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan membatu. Kirto Ye itu juga kaget. Terobosan garis darah. Tirnoling juga menerobos garis darah. Klan Ye benar-benar punya dua orang menerobos belenggu garis darah mereka sendiri. Ini mengerikan. Tapi segera, wajah semua master klan Ye menjadi gelap. Satu orang yang menerobos adalah hal yang baik. Jika dua orang menerobos, itu mungkin bukan hal yang baik. Pada saat ini, Tirnoling tiba-tiba menatap Dewa Ye, dan berkata sambil tersenyum, "Putraku sayang, apakah kamu terkejut?" Dewa Ye mengangguk, "Ini sedikit kejutan." Tirnoling tersenyum dan berkata, "Setiap orang mungkin telah mengabaikan satu hal, yaitu sebelum kamu, ibumu adalah super jenius nomor satu klan Ye." Mendengar ini, baru pada saat itulah semua orang memikirkan hal ini. Bersambung.